Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada kaum muslimin supaya mereka itu tidak melakukan hal yang sama seperti halnya yang dilakukan oleh kelompok dari Bani Tamim yang datang dalam bentuk yang jumlah yang banyak, kemudian teriak memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sesungguhnya mereka diajarkan supaya berlaku sopan. Mereka hendaknya menunggu. Maka di dalam ayat yang lain kita akan dapatkan etika yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita hendak menemui orang lain hendaknya mengucapkan salam. Kalau seseorang itu mengucapkan salam, maka hendaknya dia itu menunggu respon dari tuan rumahnya. Kalau tuan rumahnya tidak menjawab, maka ulangilah salam. Kalau masih belum menjawab, ulangi salam sampai 3 kali. Kalau 3 kali ternyata tuan rumah tidak segera keluar, maka itu sudah cukup. Kembalilah. Jangan memaksakan diri untuk bertamu padahal tuan rumahnya mungkin sedang dalam keadaan tidak enak badan, atau kalau seperti halnya yang terjadi pada kasus pada Rasulullah SAW dengan kafilah Bani Tamim. Rasulullah SAW pada saat itu sedang istirahat siang qailulah. Mereka datang dengan suara yang keras, manggil-manggil. Maka di dalam agama diajarkan bagaimana sesungguhnya etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmatul iman. Kita bisa menyambut panggilan Allah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian dari ayat-ayat Al-Quran. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Hujurat. Di awal surat Al-Hujurat kita sudah membahas bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman supaya mereka tidak mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman supaya mereka itu tidak meninggikan suara di atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka meninggikan suara antara mereka dengan yang lainnya, karena itu adalah satu bagian dari adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum mukminin, bagaimana mereka mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka itu menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan bahwa innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaikal ladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya merekalah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah uji hati mereka dengan ketakwaan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada mereka maghfirah,
ampunan, wa ajrun azim, serta pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyinggung apa yang pernah terjadi kepada sebagian suku, yang isyaratnya di dalam ayat ini kata para ulama berkaitan dengan satu peristiwa ketika orang-orang dari Bani Tamim, kurang lebih sekitar 70 orang itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya sedang istirahat siang, akan tetapi mereka memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang keras dari luar, ya Muhammad, wahai Muhammad, sambutlah kami. Di mana hal tersebut sesungguhnya mengganggu Rasulullah SAW yang sedang istirahat. Tapi Rasulullah SAW di dalam rangka untuk menghormati mereka, beliau tetap bangun dan kemudian menyambut mereka. Ternyata kedatangan mereka itu adalah untuk mengajak musabaqah, mengajak untuk berlomba. Mereka datangkan seorang yang ahli dalam bidang sastra untuk berlomba dengan sahabat Rasulullah SAW, di mana Rasulullah dikatakan dalam riwayat itu mendatangkan Hasan bin Thabit. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat yang berkaitan dengan perilaku mereka. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari belakang kamar-kamar, kebanyakan mereka itu tidak berakal, tidak mempergunakan akalnya. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala isyaratkan bahwa mereka itu tidak mempergunakan akal dengan baik, karena mereka seharusnya mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai pemimpin kaum muslimin. Tapi mereka datang dalam jumlah yang banyak, kemudian teriak dari luar memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, walau annahum sabaru, seandainya mereka itu bersabar, hatta takhruja ilaihim, sampai engkau keluar menemui mereka, lakana khairan lahum, maka itu sungguh lebih baik bagi mereka. Allahu ghafurur rahim. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah itu adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kaum muslimin supaya mereka itu tidak melakukan hal yang sama seperti halnya yang dilakukan oleh kelompok dari Bani Tamim yang datang dalam bentuk yang jumlah yang banyak, kemudian teriak memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sesungguhnya mereka diajarkan supaya berlaku sopan. Mereka hendaknya menunggu. Maka di dalam ayat yang lain kita akan dapatkan etika yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita hendak menemui orang lain gitu. Hendaknya mengucapkan salam. Kalau seseorang itu mengucapkan salam, maka hendaknya dia itu menunggu respon dari tuan rumahnya. Kalau tuan rumahnya tidak menjawab, maka ulangilah salam. Kalau masih belum menjawab, ulangi salam sampai 3 kali. Kalau 3 kali ternyata tuan rumah tidak segera keluar, maka itu sudah cukup. Kembalilah
Jangan memaksakan diri untuk bertamu padahal tuan rumahnya mungkin sedang dalam keadaan tidak enak badan, atau kalau seperti halnya yang terjadi pada kasus pada Rasulullah SAW dengan kafilah Bani Tamim. Rasulullah SAW pada saat itu sedang istirahat siang, qailulah. Mereka datang dengan suara yang keras, manggil-manggil. Maka di dalam agama diajarkan bagaimana sesungguhnya etika. Jadi etika termasuk dalam hal ini adalah terhadap Rasulullah SAW. Jadi artinya terhadap Rasulullah SAW mereka hendaknya berlaku lebih dibandingkan dengan bagaimana mereka itu bergaul dengan sesama yang lainnya. Kalau dengan yang lainnya mungkin suaranya agak keras, namun terhadap Rasulullah SAW yang merupakan panutan mereka, seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya mereka agungkan, yang seharusnya mereka hormati, hendaknya mereka itu menurunkan suaranya, jangan terlalu keras. Kalau hendak bertamu kepada Rasulullah SAW, ucapkan salam dengan baik. Tunggu Rasulullah SAW menemui mereka. Jangan memaksakan diri dengan suara keras supaya Rasulullah SAW segera menemui mereka. Ini bagian dari adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat dari Rasulullah SAW. Pernah satu waktu sahabat Rasulullah SAW, Abu Musa al-Asy'ari, hendak bertamu kepada Umar bin Khattab. Jadi hendak bertamu, mengucapkan salam. Saat mengucapkan salam, Umar bin Khattab tidak segera menjawab. Mungkin ada di dalam rumah, bersiap-siap untuk keluar. Sampai 3 kali Abu Musa al-Asy'ari itu mengucapkan salam, ternyata Umar itu masih belum menjawab. Umar itu bersiap-siap untuk keluar sesungguhnya untuk menyambut Abu Musa al-Asy'ari, tapi karena sampai 3 kali untuk mengucapkan salam belum dijawab, maka Abu Musa al-Asy'ari segera pulang. Umar bin Khattab ketika keluar kemudian lihat, mana tadi tamunya ini? Sudah pulang. Dikejar. Wahai Abu Musa al-Asy'ari, kemari. Iya, wahai Amirul Mukminin. Kenapa kamu pergi? Padahal kamu kan tadi mengucapkan salam. Iya, sebab saya sudah mengucapkan 3 kali salam, sedangkan engkau tidak menjawab salam saya. Dan saya ini mendengar Rasulullah SAW memberikan petunjuk, kalau sudah 3 kali mengucapkan salam dan tuan rumah tidak menjawabnya, maka hendaklah kamu itu pulang. Mungkin saja tuan rumah sedang tidak berkenan untuk menerima tamu hari itu, karena bagaimanapun juga yang namanya rumah itu adalah ruang rahasia dari sebuah keluarga, yang mungkin saja di situ ada hal-hal yang belum dirapikan ataupun yang lainnya. Umar bin Khattab waktu itu ternyata tidak tahu tentang hadis itu. Dia kemudian mengatakan, masa Rasulullah pernah seperti itu? Iya, cuma siapa saja saksinya itu? Dan kemudian ternyata memang beberapa sahabat memberikan persaksian bahwasanya Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk seperti itu. Ini juga bagian dari adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat dari Rasulullah SAW. Bersabar, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Hendaknya mereka itu bersabar sehingga Rasulullah SAW itu menemui mereka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada mereka kemudian berteriak-teriak
daripada mereka kemudian manggil-manggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari luar, yang itu sesungguhnya menunjukkan kurang adanya adab pada diri mereka. Jadi ya, panggillah dengan panggilan yang penuh dengan ketundukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabar sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk menemui mereka. Cuma di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan atas perilaku mereka yang mungkin melakukannya atas dasar ketidaktahuan. Namun sekali lagi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sungguhnya memberikan pelajaran kepada setiap umat Islam supaya mereka itu berhati-hati, terutama ketika mereka itu bertamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu saja secara umum juga kepada orang lain. Jangan memaksakan diri juga kalau tuan rumah sedang tidak berkenan, karena ada juga itu pada masa sekarang. Sudah 3 kali kok tuan rumahnya tidak keluar, tambah keras pada suaranya. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Maksa ya. Mungkin tuan rumahnya tidak dengar itu. Ya sudahlah, kembali. Kata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan petunjuk. Ini adab. Jadi adab supaya di dalam bersuara itu juga tidak terlalu keras dalam memanggil, terutama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada orang yang seharusnya dihormati itu kan juga jangan dengan suara yang keras. Kalau dalam keseharian kepada orang tua itu misalnya, itu kan juga dengan suara yang hendaknya lemah lembut juga, karena merupakan bagian juga dari orang yang seharusnya kita hormati. Jadi memanggil orang tua mungkin saja sedang ada di belakang, maka bersabarlah hatta takhruja ilaihim, sampai mereka itu keluar sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Bahkan kalau kemudian kita lihat pada satu peristiwa yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bakti dari seorang anak kepada orang tuanya yang memang menghormati seperti itu kemudian diganjar dengan balasan yang besar. Pada peristiwa ketika ada 3 orang yang mereka itu terjebak dalam sebuah gua, itu kan salah satunya kemudian berdoa, ya Allah, Engkau tahu bahwa saya mempunyai orang tua, setiap hari saya mengirim mereka susu, cuma satu waktu saya kemalaman ketika saya hendak mengantarkan air susu itu. Susu itu kemudian saya datang, mereka ternyata sudah istirahat tidur. Nah, karena sudah tidur, maka saya tidak berani untuk membangunkan orang tua saya, sehingga dia kemudian menunggu di luar sampai orang tuanya itu bangun sendiri. Jadi kata dia, ya Allah, seandainya apa yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang saya lakukan di dalam rangka untuk mencari ridha Engkau, maka bebaskanlah saya dari batu yang menjerat saya di gua ini. Maka batu pun itu kemudian bergeser
yang mengisyaratkan bahwa apa yang dilakukan oleh sang anak ini adalah satu amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memilih untuk berdiam, tidak mau untuk membangunkan orang tuanya karena mereka sudah istirahat, karena dia yang datang terlambat. Ini merupakan bagian dari adab. Makanya seperti yang saya sampaikan di dalam surah Al-Hujurat itu memang adalah bagian dari adab-adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, sehingga surat Al-Hujurat itu juga disebut dengan surat Al-Adab, surat yang mengajarkan tentang adab-adab yang seharusnya diketahui oleh seorang yang beriman tentang bagaimana mereka berperilaku di dalam keseharian, muamalah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk nanti juga muamalah dengan sesama kaum muslimin, muamalah di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk interaksi tadi. Jangan meninggikan suara kalau bertamu kepada orang lain, maka hendaklah bersabar. Jangan memaksakan diri untuk segera masuk, padahal tuan rumah mungkin sedang tidak dalam keadaan untuk menerima mereka.